Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal kiram, azanillahu wa ayakum jami'an. Sampai kita pada majlis Arba'in An-Nawawi pada hadis ke-9. Sebelumnya kita sudah bicara terkait dengan hadis ke-8, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-9 ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Imam An-Nawawi membawakan hadis ini secara ringkas. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, ya. Khilaf ulama terkait dengan nama Abu Hurairah. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sampai, ya, beliau mengabarkan sampai lebih dari 30 pendapat terkait dengan nama Abu Hurairah nih, baik namanya dan nama bapaknya. Di sini Imam An-Nawawi menguatkan bahwasanya Abu Hurairah, ya, beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr, ya, Ad-Dausi. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka penuhi perintah tersebut sejauh kemampuan kalian. Mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena banyaknya mereka bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dengan, ya, redaksi yang lebih panjang daripada ini. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan sebab Nabi SAW menyebutkan, ya, hadis beliau ini. Ini sababul wurud hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam riwayatnya. Ya, ini bahwasanya Nabi SAW pada satu ketika berkhutbah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Ayyuhan nas, Allah telah memfardukan atas kalian haji, maka berhajilah. Ya, faqala rajulun, maka ada seorang dari sahabat bertanya ketika itu, aqulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya, fasakata hatta qalaha salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dari pertanyaan ini sampai orang ini mengulang pertanyaan ini 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lau qultu na'am lawajabat. Sekiranya aku jawab iya, tentu itu diwajibkan. Wala mastata'tum, dan tentu kalian tidak sanggup. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zaruni ma taraktukum, ya, tinggalkan aku apa yang aku tinggalkan bagi kalian, fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sungguhnya binasanya orang sebelum kalian karena dengan sebab banyak mereka bertanya, terlalu banyak bertanya, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka penuhi perintah tadi sejauh apa yang kalian mampu dari, ya, mengerjakannya. Wa iza nahaitukum an syai'in, dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkan. Adapun lafaz Imam Al-Bukhari, ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Pembicaraan terkait dengan hadis ini, pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daruni ma taraktukum. Ya. Dalam
riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan da'uni, ya, makna mutaqarrib. Ya, di sini difahami bahwasanya ini merupakan larangan bagi muslim untuk bertanya terkait apa yang tidak bermanfaat, yang mereka tidak butuhkan. Ya, untuk bertanya permasalahan yang tidak mereka butuhkan, tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, dan juga untuk larangan untuk bertanya untuk sesuatu yang tidak dibangun amal di atas hal tersebut, atau bahkan untuk sesuatu yang pertanyaan tadi ketika dijawab akan menyusahkan si penanya sendiri. Ya. Di sini ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, ada satu yang iskal bagi sebagian orang terkait dengan hadis ini, dan perintah syariat terkait dengan perintah untuk bertanya kepada ulama terkait dengan apa yang mereka tidak ketahui. Misalnya firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah pada ulama ahlu dzikr in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ma syifa'ul 'ai as-su'al. Ya. Obatnya kebodohan itu bertanya. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, beliau radhiyallahu anha mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Ya, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Ansar. Lam yakun yamna'uhunnal haya'u ay yatafaqqahna fid din. Ya, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh, untuk memahami agama. Ya. Maka di sini bagi sebagian orang tampak seakan-akan hadis ini dengan ayat dan hadis-hadis yang disebutkan kemudian ini seperti ta'ab, sebagai bertentangan. Maka di sini jawabannya, ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, bertanya terkait dengan sesuatu terkadang dia terpuji, terkadang dia juga tercela. Ada pertanyaan yang dengan bertanya, dengan pertanyaan tadi pelakunya terpuji, bahkan sebagian ulama mengatakan di antara ciri kecerdasan seorang bagusnya pertanyaan. Dan terkadang dengan pertanyaan tadi pun menjadikan pelakunya tercela. Bahkan bisa jadi dengan pertanyaan yang dilontarkan tadi justru menampakkan lemahnya literasi seorang dalam permasalahan tersebut. Di antara pertanyaan yang mengajukan dengan pertanyaan ini justru pelakunya tercela, di antaranya adalah bertanya terkait sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Pertanyaan tadi tidak dijawab ataupun tidak dijawab, tidak ada manfaatnya bagi si penanya. Kemudian yang kedua, bertanya terkait sesuatu yang memang sudah disembunyikan, yang sudah disamarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Suatu yang tidak dibuka oleh Allah tabaraka wa taala kepada hambanya, seperti bertanya terkait perkara-perkara gaib yang hal tersebut tidak dibangun amal di atas, tidak ada amal yang dibangun di atas pertanyaan tadi. Di antara contohnya ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an dalam permasalahan ini, seperti orang yang mempertanyakan tugas malaikat misalnya, yang pertanyaan tadi tidak membuahkan amal sama sekali. Misalnya orang bertanya terkait dengan tugas malaikat Jibril di mana kenabian telah terputus. Apa faedahnya pertanyaan seperti ini? Tidak dibangun di atasnya amal apapun dari pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan semisal ini di antara pertanyaan yang justru si penanya tercela dengan sebab ini. Contoh yang lain ini suatu pertanyaan yang terkait sesuatu yang
jika diketahui oleh si penanya, justru ini akan membinasakannya, memudaratkannya. Ya, seperti dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 101. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang jika dijawab, ya, jika dibukakan pada kalian permasalahan tersebut, tasukum, akan menyusahkan kalian. Ya. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Nah, jika kalian bertanya ketika Al-Quran masih diturunkan, maka akan dibukakan bagi kalian, akan dijawab. Kemudian di antara bentuk pertanyaan yang lain, yakni ta'ammuk. Ya, contoh yang sebelumnya, ini seperti yang ditanyakan oleh sahabat ini terkait dengan sabda Nabi SAW terkait dengan haji. Nabi SAW mengatakan Allah telah memfardukan atas kalian haji. Maka berhajilah. Perintah Nabi SAW ini bersifat mutlak. Ya, kapanpun seorang memenuhi hal ini, kapanpun dia berhaji, maka dia telah memenuhi perintah ini. Lalu ada orang yang bertanya, apakah setiap tahun misalnya? Maka di sini tentu ya seperti yang difirmankan oleh Allah di sini, ya, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Ya, sekiranya dijawab ketika seperti yang dikatakan Nabi, kalau aku jawab iya, maka tentu akan diwajibkan setiap tahun. Ini tentu ya akan memberatkan dirinya, bahkan juga memberatkan kaum muslimin seluruhnya. Ya, kaum muslimin yang lain, bahkan orang-orang yang datang setelahnya pun akan kesulitan dengan sebab hal ini. Ya, ketika Nabi SAW memutlakkan perintah untuk berhaji ini, maka perlakukan saja dia sebagaimana kemutlakan perintah tersebut. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Ya. Ini diantara contohnya. Kemudian bentuk pertanyaan yang juga tercela ini terlalu ta'ammuk, ya, terlalu mendetil dalam pertanyaan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan si penanya kesulitan dalam permasalahan tersebut. Ya, permasalahan-permasalahan yang terlalu mendalam yang menyulitkan si penanya itu sendiri. Kemudian juga pertanyaan pada zaman tasyri' terkait dengan apa yang didiamkan oleh syariat, ya, terkait dengan apa yang didiamkan oleh syariat. Seperti dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal muslimina jurman." Ya. Muslim yang sangat besar, yang paling besar jurmannya, ya, jinayahnya, ya. Man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Ini orang yang bertanya terkait dengan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat, lalu justru sesuatu tadi diharamkan oleh syariat dengan sebab ya pertanyaan yang dilontarkannya, dengan sebab pertanyaan yang dilontarkannya, ya. Ini dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian adapun yang selain ini, ya, bertanya terkait sesuatu yang bermanfaat baginya, atau pertanyaan tadi, ya, amal dibangun di atas landasan, ya, pertanyaan tadi ada amal yang ataupun ilmu yang dibangun di atasnya, ada faedah amal atau faedah ilmu bagi si penanya ataupun orang lain terkait dengan apa yang dia tanyakan, maka ini semua adalah pertanyaan yang pelakunya terpuji dengan sebab tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma su'al ala wajhil istirsyad anil masail ad-diniyah min usul wa furu' ibadat atau muamalat fahiya mimma amarallahu biha wa rasuluh. Adapun bertanya dalam rangka untuk mendapatkan istirsyad, ya, dalam rangka untuk mendapatkan bimbingan terkait dengan permasalahan agama, ya, baik dalam masalah usul ataupun furu',
baik dalam masalah ibadat ataupun muamalat, maka ini semua termasuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan termasuk yang didorong untuk melakukannya. Ini adalah media jalan untuk ya mendapatkan ilmu, ya. Ya. Wahia wasilatul ta'allumil ulum wa idrakil haqaiq. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah tabaraka wa taala berfirman, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Maka dengan inilah ya dijama antara hadis tadi, hadis bab ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dan hadis yang disebutkan kemudian terkait dengan perintah dan dorongan untuk ya bertanya permasalahan-permasalahan yang bermanfaat. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permasalahan yang kedua ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Di sini ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an, ya perintah al-amru ya ini istid'aul fi'li bil qawli ala wajhil isti'la. Ya. Istid'aul fi'li ya ini maksudnya talabul fi'li. Ya, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu ya dengan ucapan atau sesuatu yang menempati tempat ucapan. Ala wajhil isti'la. Ala wajhil isti'la ini ya ini tuntutan tadi datangnya dari atas ya, dari pihak yang lebih tinggi pada pihak yang lebih rendah. Dalam hal ini terkait dengan syariat, tentunya tuntutan untuk mengerjakan suatu tadi datangnya dari Allah ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala wajhil isti'la. Ini amar. Adapun nahyu ini istid'a'u tarki ya, lawannya tuntutan untuk meninggalkan sesuatu bil qauli ala wajhil isti'la ya. Amar ya ini amar, tuntutan tadi datang dari pihak yang lebih tinggi, dari pihak yang lebih rendah ya. Adapun tuntutan tadi jika kebalikannya datang dari pihak yang rendah kepada yang lebih tinggi, seperti tuntutan dari hamba kepada Allah, misalnya hamba mengatakan ya Razzaq urzuqni, ya wahai Allah Ar-Razzaq berilah aku rezeki, maka ini tidak dikatakan amar tapi dikatakan ad-du'a ya. Ini tidak dikatakan amar, tidak dikatakan ad-du'a. Demikian juga ketika kita bicara ya dalam pembahasan nahwu ya, kalimat yang seperti ini tidak dikatakan fi'il amr ya, urzuqni itu tidak dikatakan fi'il amr tapi dikatakan ad-du'a ya, karena hamba tidak mengilzam Allah tabaraka wa taala ya, hamba tidak mengilzam Allah tabaraka wa taala. Seperti firman Allah wa aqimus shalah ya, ini istid'aul fi'li dari Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya, maka ini disebut dengan amar tadi. Ini disebut dengan amar. Ya, adapun ucapan hamba ya Razzaq urzuqni, maka ini disebut dengan doa, bukan amar. Dan terkait dengan ini, ya kewajiban seorang hamba di hadapan perintah syariat ya, terkait kewajiban seorang hamba terkait dengan perintah syariat, maka pertama jika perintah tadi berupa perintah untuk mengerjakan ya istid'aul fi'li tadi, maka ya kewajiban hamba adalah memenuhi perintah tadi sesuai dengan kemampuannya. Ya, Nabi SAW mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Ya, fa'tu minhu mastata'tum. Adapun jika perintah tadi berupa perintah untuk meninggalkan sesuatu, yakni larangan, maka kewajiban seorang hamba adalah meninggalkannya secara total. Kewajiban seorang hamba meninggalkannya secara total. Di mana Nabi SAW mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuhu. Nabi SAW tidak mengatakan fajtanibuhu mastata'tum, tapi Nabi hanya mengatakan fajtanibuhu. Ya. Jika aku melarang kalian dari suatu, maka tinggalkan, jauhi hal tersebut. Adapun terkait dengan perintah untuk mengerjakan suatu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Allah tabaraka wa taala pada beberapa tempat ya berfirman dalam Al-Qur'an, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, dalam makna yang seperti ini.
Adapun dalam hal larangan, maka tidak ada ruang bagi seorang untuk ya melakukan apa yang dilarang oleh syariat. Kemudian sabda Nabi SAW, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Yani apa yang dituntut dari kalian untuk meninggalkannya, maka tinggalkan perkara tersebut. Di sini berfaedah bahwasanya manusia, ya hamba, dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah ini, ya ini adalah bentuk ibadah dia kepada Allah Tabaraka wa Taala. Sebagaimana dia beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang diperintahkan. Seorang hamba beribadah kepada Allah dengan ya, salat 5 waktu yang diperintahkan. Seorang hamba beribadah kepada Allah dengan puasa di bulan Ramadan yang diperintahkan, dan seterusnya. Demikian juga halnya seorang hamba beribadah kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, dengan meninggalkan minum khamar, dengan meninggalkan tabzir, ya, bersikap mubazir, pemborosan terkait dengan harta dan seterusnya. Ya, mereka meninggalkan hal ini semua, ya, imtisalan bi amrillah, ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah, ya. Ini takarub mereka kepada Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan Al Hasan Al Basri, ya, Al Hasan mengatakan, "Ma ta'budul 'abidun bi syai'in afdalu min tarki ma nahahum Allahu anhu." Ya. Tidak ada seorang hamba yang beribadah dengan sesuatu yang lebih utama dibanding dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya, ketika seorang hamba ya, benar-benar menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang, baik larangan tadi yang bersifat besar, perkara tadi besar ataupun kecil, larangan tadi larangan yang berupa larangan yang kuat, yang jazim sehingga ya bentuknya adalah pengharaman, ataupun sebatas perkara-perkara makruh, maka ya semakin dia jauh dari perkara-perkara ini, maka semakin dia dekat pada ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, semakin dia dekat kepada ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian permasalahan berikutnya, sabda Nabi SAW, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya, ini apa yang dituntut untuk dikerjakan, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi. Dan ya, Allah Tabaraka wa Taala telah memudahkan hambanya dengan syariah yang samhah ini. Dengan syariat ya, ad-din samhah ini. Agama yang samhah ini. Ya. Ini agama yang ya, tidak bersifat tasydid kepada hamba-hambanya. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang yusr, sesuatu yang mudah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti terkait dengan orang-orang yang takalluf dalam permasalahan agama. Ya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya hukum asal dari perintah dari Allah, perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya ini, ya hukum asalnya adalah ya, wajib, ya sifatnya adalah wajib. Secara asal dia bersifat wajib, kecuali jika ada sarif, ya ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban ini. Dan demikian juga hukum asal dari larangan yang berasal dari Allah dan Rasulnya adalah ya menunjukkan kepada makna haram. Ya, kecuali ketika ada sarif atau dalil lain yang menunjukkan pada ya berpalingnya hukumnya dari hukum asal ini. Dan sabda Nabi SAW, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ya fakhuzuhu, tinggalkan, fakhuzuhu, maka ambillah, terimalah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Ya. Maka
ini secara asal, ini juga menunjukkan secara asal apa yang diperintahkan itu maknanya adalah wajib dan apa yang dilarang ya, mengandung mana haram. Ya, kecuali ketika ada sharif, misalnya perintah Rasul untuk bersiwak, ya, perintah Rasul untuk bersiwak secara khusus setiap kali seorang itu ya ingin sholat, ya, perintah Rasul untuk bersiwak, ya. Dan ternyata perintah untuk bersiwak ini ada sharif yang memalingkannya dari makna wajib, di mana Nabi SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati au ala nas, ya, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli shalah. Ya, kalaulah tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk ya bersiwak setiap ingin salat, setiap hendak salat. Maka di sini ini menunjukkan pertama secara asal perintah itu wajib. Yang kedua terkait dengan hukum siwak, ya. Di sini Nabi SAW laula an asyqa ala ummati, ini menunjukkan perintah bersiwak ini ya dia bersifat mustahab saja, tidak wajib. Kemudian sabda Nabi SAW, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya. Mana hadis di sini? Di antara sebab binasanya umat terdahulu dan ya umat seluruhnya, yakni ikhtilaf mereka, penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ya, nabi yang diutus kepada mereka. Maka di sini ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Umat ini ketika dia menginginkan keagungan, kemuliaan, ya, maka kewajiban mereka adalah menyesuaikan seluruh sendi kehidupan mereka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyesuaikan seluruh sendi kehidupan mereka, ya, terlebih dalam permasalahan-permasalahan usul agama, ya, atau terlebih dalam segala permasalahan agama, ya, dalam masalah i'tiqad, dalam masalah ibadah, dalam masalah tata ketentuan dalam muamalah dan seterusnya. Maka haruslah mereka menyesuaikan dengan apa yang ya mensejalankan itu semua dengan apa yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini, maka ketika itu mereka akan ditimpakan pada kebinasaan dalam permasalahan tersebut. Semakin banyak penyelisihan mereka, maka semakin binasalah mereka dengan sebab penyelisihan tersebut. Ya. Maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, mau tidak mau bagi setiap mukmin yang menginginkan kemuliaan, ya, kemuliaan kaum muslimin dan kemuliaan Islam itu sendiri, ya, kemuliaan kaum muslimin ataupun kemuliaan dirinya sendiri sebagai muslim, maka tidak ada ruang bagi dia kecuali ya untuk ya hanya ya untuk berjalan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan seluruh pendapat yang bertentangan dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan seluruh petunjuk yang bertentangan dengan petunjuk ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh sendi kehidupan mereka. Di dalam kehidupan berkeluarga, ruang bagi mereka hanya untuk ya, mengatur keluarganya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam bermasyarakat, ketika mereka menginginkan kemuliaan dan keagungan, maka ruang bagi mereka hanyalah untuk mendapatkan keagungan tadi, kemuliaan tadi, dengan ya, mengatur kehidupan bermasyarakat mereka sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya, termasuk dalam masalah bernegara dan berbangsa. Maka haruslah mereka sesuai ya, dan berhukum dengan petunjuk dan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka meninggalkan ini semua, ya, maka mereka sejatinya hanya membangun ya puing-puing rumah mereka di pinggir jurang kebinasaan. Ya. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, kasratu masailihim, banyak bertanya, ini banyak bertanya dalam bentuk pertanyaan yang disebutkan di awal tadi, pertanyaan-pertanyaan yang
ya menyusahkan mereka sendiri, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibangun amal di atas pertanyaan tadi, ataupun tidak mendatangkan faedah sama sekali, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam memerintahkan mereka untuk mencari sapi, ya, dalam kasus pembunuhan yang ma'ruf seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, padahal sapi apapun yang mereka dapatkan lalu dibawakan di hadapan Musa maka cukup bagi mereka, tapi justru mereka bertanya yang dengan pertanyaan menyusahkan mereka. Mereka bertanya warnanya, mereka bertanya ya ukurannya, gemukkah, kuruskah, dan seterusnya. Sehingga dengan sebab itu, ya, Allah hukum mereka dengan sebab pertanyaan tadi. Mereka tidak mendapatkan apa yang diminta tadi kecuali dengan harus mengorbankan harta yang besar dan, ya, energi yang besar. Seperti yang disebutkan, yang dikisahkan, ya, oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam surat Al-Baqarah. Ini, ya, kasratu masailihim. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ini sejatinya adalah khilah mereka untuk keluar dari kewajiban. Ya, khilah mereka untuk keluar dari kewajiban. Namun ternyata Allah Tabaraka wa Taala mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak. Ya, justru tidak membebaskan mereka dari hal ini. Justru dampak dari pertanyaan-pertanyaan mereka, sikap mereka yang tidak tunduk, ya, tidak serta-merta tunduk dengan perintah nabinya tadi, ya, banyak bertanya dan seterusnya tadi, ya, menjadikan mereka susah sendiri, ya. Menjadikan mereka susah dan sendiri. Waqtilafum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka pada nabi-nabi mereka. Diperintahkan untuk menyembah Allah, maka mereka justru menyembah, ya, patung sapi dan seterusnya. Ya, diperintahkan untuk dalam satu keadaan maka mereka menyelisih perintah nabinya tadi, sehingga dengan sebab itu pun binasalah mereka. Dan hukum yang seperti ini, ikhwatul kiram a'azanillahu wa iyyakum jami'an, berlaku untuk umat ini, juga berlaku untuk umat ini, ya. Ketika ada seorang hamba banyak melontarkan suatu pertanyaan terkait dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bentuk, ya, bukan dia bertanya untuk mendapatkan ilmu atau untuk membangun amalnya secara ilmiah, tapi justru dalam bentuk mempertanyakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu menyelisih syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka di sanalah mereka membangun rumah mereka membangun puing-puing rumah mereka, puing-puing kebudayaan mereka di sisi jurang yang, ya, tinggal nunggu waktu untuk hancur. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.